balik keindahan wilayah Laut Hitam di Turki, tersembunyi sebuah kisah yang jarang terdengar, kisah tentang alam yang bangkit dari kerusakan. Tak jauh dari sana, terdapat kawasan hijau yang kini dihuni berbagai satwa liar, burung, mamalia, serangga, hingga amfibi. Pemandangannya tampak asri dan alami. Namun siapa sangka, tempat yang kini penuh kehidupan ini dulunya adalah lahan rusak, bekas tambang batu bara yang ditinggalkan dan nyaris tak tersentuh. Tanahnya gersang, ekosistemnya hancur, dan harapan pun sempat sirna. Wilayah ini berada di Provinsi Zonguldak, sebuah daerah yang pernah menjadi jantung industri batu bara di Turki. Tanah bekas tambang biasanya identik dengan kehancuran, strukturnya rusak, unsur haranya terkuras, dan sistem aliran airnya kacau. Di banyak tempat, perbaikannya membutuhkan alat berat, teknologi canggih, dan biaya besar yang tak sedikit. Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Tapi kisah di Turki ini sedikit berbeda. Solusinya datang bukan dari mesin, bukan pula dari insinyur, tapi dari makhluk yang tak terduga, kerbau. Hewan besar berkaki 4 yang di Indonesia biasa kita temui di sawah-sawah menemani para petani. Namun, di Turki, peran kerbau jauh lebih besar dari sekadar pembantu petani. Mereka bukan hanya bagian dari kehidupan desa, tapi juga menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi lingkungan. Ketika manusia berhenti menggali, kerbau mulai bergerak. Mereka datang, mengisi ruang kosong, dan secara perlahan menghidupkan kembali tanah yang sudah lama dianggap mati. Apa yang dilakukan kerbau mungkin tampak sepele. Mereka hanya berjalan santai, berendam di genangan air, memakan rumput di sekitarnya, lalu meninggalkan jejak berupa kotoran. Tapi siapa sangka, dari aktivitas yang terlihat biasa itu, muncul rantai kehidupan yang luar biasa. Lubang-lubang bekas tambang yang terisi air hujan menjadi kolam alami. Di sanalah serangga mulai datang, tumbuhan liar tumbuh, dan hewan lain pun ikut berdatangan. Inilah kisah tentang bagaimana ratusan kerbau yang dilepaskan di lahan bekas tambang batu bara memulai perannya. Mereka menjadi bukti nyata bahwa memulihkan lingkungan tidak selalu membutuhkan mesin berat atau teknologi canggih. Di Turki, terdapat satu jenis kerbau yang diberi nama kerbau Anatolia atau kerbau air. Kerbau Anatolia, seperti sepupu jauhnya di Asia Selatan, adalah jenis kerbau air yang sangat tergantung pada keberadaan rawa, kolam, dan lahan basah. Mereka bukan hanya suka air, tapi benar-benar membutuhkannya untuk bertahan hidup. Sistem termoregulasi tubuh mereka bergantung pada kemampuan untuk berendam. Ketika air tak tersedia, tubuh mereka bisa mengalami tekanan fisiologis serius. Ini sebabnya mengapa habitat yang mengering bisa jadi bencana bagi mereka. Sayangnya, pertumbuhan pembangunan dan modernisasi pertanian di Turki pada abad ke-20 justru menjadi musuh utama kerbau. Rawa-rawa dikeringkan, danau dangkal dialihkan, semuanya demi lahan baru untuk pertanian dan permukiman. Kebijakan pertanian intensif juga mempercepat degradasi tanah. Tidak ada rotasi tanaman, tanah terus dipaksa menghasilkan. Lama-kelamaan, lahan itu tak lagi subur, dan kerbau pun kehilangan ruang hidupnya. Populasi kerbau di Turki menurun drastis, dari 1 juta ekor menjadi hanya 85.000 pada 2010. Jumlah ini bahkan kalah jauh dibanding Bangladesh yang memiliki 1,8 juta kerbau dan Nepal dengan lebih dari 800.000 ekor, padahal luas wilayah Turki lebih besar. Ini menjadi peringatan serius. Pemerintah Turki akhirnya mengambil langkah serius. Mereka mulai mengembangkan program pemulihan populasi kerbau. Salah satu contohnya ada di wilayah Tokat, tempat peternak lokal bekerja sama dengan universitas untuk membiakan kerbau.
Dalam waktu 10 tahun, jumlah kerbau di wilayah itu meningkat pesat dari hanya 200 ekor menjadi 1.000 ekor. Untuk mendorong minat para peternak, pemerintah Turki memberikan berbagai bentuk insentif finansial. Setiap ekor kerbau yang dimiliki mendapatkan subsidi sebesar 800 lira Turki. Jika peternak memelihara anak kerbau berusia lebih dari 4 bulan, mereka berhak menerima tambahan sebesar 350 lira. Dan untuk kerbau dewasa, insentifnya meningkat hingga 500 lira. Skema ini dinilai cukup menarik, terutama jika mempertimbangkan potensi ekonominya. Susu kerbau, misalnya, memiliki nilai jual 5 kali lebih tinggi dibandingkan susu sapi karena kandungan lemaknya yang lebih kaya. Di Indonesia, produk susu kerbau sudah lama dikenal melalui makanan tradisional seperti dadih, sajian khas masyarakat Minangkabau yang bertekstur lembut menyerupai yogurt. Sementara itu, di Turki, susu kerbau diolah menjadi kaimak, krim kental yang terkenal akan cita rasa gurih dan konsistensinya yang mewah. Produk-produk turunan ini menambah nilai ekonomi sekaligus memperkuat posisi kerbau sebagai aset ternak yang menjanjikan. Program ini kemudian mengarah pada eksperimen yang lebih besar. Di Provinsi Zonguldak, wilayah yang dulunya dikenal dengan tambang batu baranya, kerbau-kerbau dilepas secara bertahap di area yang telah lama dibiarkan rusak. Lubang-lubang bekas tambang yang kini terisi air hujan menjadi tempat ideal bagi kerbau untuk berkubang. Dan dari situlah perubahan dimulai. Lahan yang dulunya kering kerontang kini perlahan berubah menjadi surga baru bagi keanekaragaman hayati. Proses bagaimana kerbau mampu mengubah lahan bekas tambang menjadi ekosistem baru adalah contoh nyata dari pelajaran ekologi yang berlangsung di alam. Di tempat lain, lubang-lubang besar sisa tambang biasanya dibiarkan menganga, menjadi kolam mati yang mengandung logam berat atau bahkan racun. Tapi di Zonguldak, lubang-lubang ini justru menjadi oase alami. Kerbau datang tanpa instruksi, hanya mengikuti naluri mereka, berendam untuk mendinginkan tubuh. Tapi dari aktivitas sederhana itu, mereka justru memulai transformasi besar-besaran. Dengan bulunya yang tebal dan tubuh yang besar, kerbau adalah kendaraan hidup bagi berbagai makhluk. Biji-bijian tanaman terbawa menempel di tubuh mereka, berpindah dari rawa satu ke rawa lain. Serangga pun ikut menempel, bahkan kodok sering terlihat nangkring di punggung mereka seperti penumpang ojek. Menariknya, kodok-kodok ini tak cuma menumpang, tapi juga berburu lalat yang hidup di tubuh kerbau. Jadi mereka saling menguntungkan. Kerbau terbebas dari gigitan serangga, kodok pun kenyang. Bahkan kotoran kerbau pun tak sia-sia karena menjadi tempat sempurna bagi lalat bertelur dan larva berkembang. Tentu saja, proses ini juga tidak lepas dari tantangan. Kadang-kadang, kerbau tanpa sengaja membawa benih tumbuhan yang justru bisa jadi masalah, seperti Arundodonax atau eceng gondok. Kita di Indonesia pasti sudah familiar dengan eceng gondok, tanaman yang bisa tumbuh cepat dan menutupi permukaan danau atau sungai, lalu mengganggu ekosistem di sekitarnya. Tapi menariknya, di Turki, solusi dari masalah ini juga datang bersama penyebabnya. Kerbau itu sendiri ternyata doyan memakan tanaman-tanaman tersebut. Jadi, meskipun mereka ikut menyebarkannya, mereka juga ikut menjaga agar tidak menyebar terlalu jauh. Alam seolah-olah tahu caranya menyeimbangkan keadaan, asal tidak kita ganggu terlalu banyak. Dampak kehadiran kerbau juga terasa sampai ke langit. Burung-burung migran yang melintasi wilayah itu kini punya tempat baru untuk beristirahat, bertelur, atau sekadar mencari makan. Kolam-kolam alami yang terbentuk dari lubang tambang tadi menjadi habitat yang cocok untuk berbagai jenis burung seperti bangau, kuntul,
dan bahkan beberapa spesies langka yang sebelumnya jarang terlihat. Beberapa burung bahkan terlihat bertengger di punggung kerbau, memakan serangga yang menempel di tubuhnya, mirip seperti kodok yang ikut numpang tadi. Menariknya, semua hubungan ini terbentuk tanpa bantuan manusia. Tidak ada alat berat, tidak ada rekayasa teknologi, hanya kerjasama alami antar makhluk hidup. Dari kerbau, ke serangga, ke kodok, ke burung, semuanya saling terhubung dalam satu rantai kehidupan yang terbentuk sendiri. Kita hanya perlu memberi ruang, dan alam akan tahu cara mengaturnya. Hal ini memberi pelajaran penting bahwa alam sebenarnya bisa pulih dengan sendirinya, asalkan tidak terlalu banyak diintervensi. Bahkan di tempat yang awalnya rusak berat, seperti lahan bekas tambang, kehidupan bisa tumbuh kembali kalau kita memberi kesempatan. Dan siapa sangka, semuanya bisa dimulai dari satu hewan yang sering dianggap lamban, malas, dan cuma bisa berkubang, kerbau. Kisah tentang kerbau yang membantu memulihkan ekosistem tidak hanya terjadi di lahan bekas tambang. Di wilayah lain di Turki, tepatnya di sebuah kawasan delta sungai, peran kerbau kembali terbukti penting. Di sana, mereka bukan sekadar hewan ternak, melainkan bagian dari sistem alami yang menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Delta Sungai Kızılırmak di wilayah Bafra adalah salah satu kawasan paling vital di Turki. Di sanalah kehidupan beragam spesies tumbuh dan berkembang. Luasnya mencapai 21.000 hektar dan menjadi rumah bagi 500 jenis tanaman, 33 jenis mamalia, serta ratusan jenis burung dan serangga. Namun, semuanya terancam saat populasi kerbau di sana menurun drastis akibat modernisasi pertanian. Saat kerbau menghilang, fungsi ekologis mereka juga ikut lenyap. Tanah menjadi kering, padang rumput ditumbuhi pohon liar, kanal alami tertutup, dan rawa kehilangan konektivitas. Ikan sulit berpindah, burung kehilangan habitatnya, dan tumbuhan endemik kalah bersaing. Namun, dengan program restorasi yang serius, kerbau dikembalikan ke wilayah ini. Mereka bertindak sebagai pemangkas alami vegetasi berlebihan, sekaligus pencipta kanal baru. Hanya dengan aktivitas sehari-hari, makan, berjalan, berkubang, kerbau ikut memperbaiki struktur lahan basah. Kini populasi kerbau di Delta kembali meningkat menjadi 12.000 ekor. Fakta menarik, kerbau juga membantu menyebarkan ikan. Ketika mereka membuka jalur air antar rawa, ikan kecil bisa bergerak lebih bebas. Ekosistem menjadi lebih dinamis. Padang rumput yang terawat juga menjadi tempat penting bagi burung pemakan serangga yang kemudian menjaga populasi hama pertanian tetap stabil. Namun, tidak semua kisah tentang kerbau berakhir dengan cerita keberhasilan. Di Australia, kehadiran kerbau justru menjadi masalah lingkungan yang serius. Pada abad ke-19, kerbau dibawa masuk untuk keperluan peternakan daging. Namun seiring waktu, mereka dilepaskan ke alam liar dan berkembang biak tanpa pengawasan. Akibatnya, populasi kerbau yang tidak terkendali mulai merusak ekosistem. Jalur air rusak, tanah tererosi, tanaman asli terganggu, bahkan air laut mulai merembes ke wilayah perairan tawar. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ekologis. Habitat alami berbagai spesies endemik, seperti buaya air tawar dan kura-kura leher panjang, terancam. Populasi burung lokal seperti magpie goose, yang menjadi sumber pangan penting bagi komunitas adat, juga menurun drastis karena kehilangan sumber makanan dan tempat hidup. Dalam waktu singkat, kerbau berubah dari hewan ternak produktif menjadi ancaman nyata terhadap kelestarian lingkungan. Sebagai respons atas situasi tersebut, pemerintah Australia mengambil tindakan ekstrim. Ribuan kerbau liar ditangkap dan diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara. Sisanya diburu dan dimanfaatkan sebagai daging konsumsi.
Meski demikian, langkah-langkah ini belum sepenuhnya berhasil. Pertumbuhan populasi kerbau liar masih mencapai sekitar 27.000 ekor per tahun, sebuah angka yang cukup besar untuk terus memberi tekanan terhadap lingkungan dan anggaran pemerintah. Kejadian ini menjadi pengingat penting buat kita semua. Hewan yang sama bisa jadi penolong di satu tempat, tapi justru jadi masalah di tempat lain. Semua tergantung bagaimana manusia mengatur dan mengelolanya. Di Turki, kerbau bisa membantu memulihkan alam karena dipelihara dengan cara yang benar. Tapi di Australia, kerbau dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan dan akhirnya malah merusak lingkungan. Bagaimana menurut Anda? Apakah di Indonesia kerbau juga bisa digunakan untuk memperbaiki bekas tambang batu bara yang rusak? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.